Saya minggu depan udah ujian sekolah aja. Ah elah, daripada belajar mending nyontek. Ya kita kan nggak bisa seenaknya nyontek, kita tuh harus ada belajar juga lah. Tahu nih, biar persiapannya lebih matang. Ya udah amat lah, yang penting lulus. Kamu sakit? Kalau ada apa-apa kasih tahu aja ya, kita kan teman. Ya. Kalian ngerasa gak sih, lo akhir-akhir ini sedikit murung? Iya ya, pendiam aja. Hari ini udah di sini semua. Nah, iya sih, lo nggak ada. Iya, bukan biasanya dia datang-datang aja. Mungkin lagi sibuk jadi nggak sempat ngabarin lah. Sibuk apaan coba sampai nggak ngabarin? Paling ngereng kali. Urusan orang nggak ada yang tahu. Tahu nih, padahal di kelas kan dia baik-baik aja. Iya, gerak-geriknya kayak ada yang beda. Iya ya, kayak menjauh gitu. Apa kita ada salah ya ke dia? Apa ada ya? Tapi kitanya yang nggak tahu. Enggak lah, paling dia cuma sampai doang. Jadi sih kalau menurut aku ya nggak usah dipikirin. Mungkin ada, cuman kalau misalnya ada juga dia mungkin lebih pilih diem daripada ngasih tahu ke kita. Ya sih, lo kan dari dulu udah kayak gitu ya. Coba dah, sekarang tanya di grup. Aku ada deh keluar dari grup. Pencet kali ya? Masa ya kepencet? Centang satu. Pakatan habis kali. Kayaknya ada yang janggal. Kok? Enggak dulu. Yaudah, gue lihat aja. Mau main dulu nggak? Iya, dia udah lama kayak gitu sama kita. Dia emang dari dulu sendiri kali. Bagi itu kan kita kan teman, terus kalau kita ada masalah kita bermain bareng-bareng. Ya kan tiap orang beda-beda. Kan gue emang dari dulu suka sendiri. Jadi menurut aku mah udah biarin aja sendiri. Oh, jangan jalan dong, lagi nyapu nih. Kak, tolong ini banyak banget sampahnya di sini. Ya udah sekarang aja dibersihin. Lah, ini ada apaan dah? Catatan untuk pelajaran. Tapi kok ditaruhnya paling dalam banget. Kalau saya dipakai kan pasti nggak dalam-dalam. Coba dibuka dah. Jangan dibuka lah, kalau misalnya itu ada privasinya dia gimana? Yang ada dia bakalan ngejauhin kita lagi dong. Ya sih, coba aja buka dulu. Kemarin sore aku dimarahin lagi gara-gara nilai. Mereka ngomongin terus-terusan soal aku nggak pernah berusaha. Aku capek. Hari ini surat itu ada lagi, tapi aku tetap harus dapat nilai tinggi. Hah? Apa maksudnya ini? Ini kalau teman deh. Jadi gara-gara catatan ini dia jadi menjauh. Tidak jadi mungkin lo rasa terancam. Terus dia jadi ngejar kita. Nggak masuk akal banget kalau dia ngejar kita. Kita aja pro takut kali. Kita akan naik semuanya juga. Jadi itu alasan dia jarang ketemu sama kita. Tapi kenapa? Kenapa dia naruhnya di kolong meja sekolah? Kenapa nggak dia taruh di rumah aja? Mungkin dia takut kalau misalnya bukunya dibaca sama orang tuanya. Soalnya kan dia pernah bilang kalau misalnya buku yang dia catat atau yang buat biasanya diary-nya itu dibaca sama orang tuanya diam-diam. Tapi kenapa harus ditaruh di kolong meja? Kan bisa ditaruh di buku paket. Dan bisa jadi dia sempat nulis di sekolahan pada waktunya mungkin istirahat atau enggak jam kosong mungkin. Ya udah besok aja, sekarang udah sore, pas udah pada mau dikunci juga. Ya udah, coba besok kita tanyain. Ya, tinggal juga enggak. Padahal dia di kelas baik-baik aja. Sebenarnya biasanya pun datang duluan. Kayaknya hari ini dia nggak masuk deh. Apa surat ancaman itu dari orang tuanya? Bisa jadi sih, soalnya ingat gak? Lu pernah cerita pas habis asas, dia dimarahin emaknya gara-gara nilainya turun dikit. Makasih banyak. Baik banget. Bukan itu tuh begitu makin habis ya? Enggak dong. Emang sih. Yang ada itu malah bikin nilai makin turun. Apalagi nilainya turun
lagi. Apa dia sengaja nurunin nilainya? Sengaja gitu. Nurun nilai sendiri. Bukannya itu yang dituntut sama orang tuanya ya? Bisa jadi dia merasa tertekan gara-gara orang tuanya sampai nutupin diri dari kita. Bisa kayaknya enggak deh. Soalnya tuh menurut aku ya, dia itu kayak merasa kayak nggak boleh lagi nilainya. Cuman kayaknya dia itu udah nggak bisa mencari nilai lagi. Gak kebayang ya, udah berjuang mati-matian, tapi nilai turun sedikit aja langsung dimarahin begitu. Kecuali dia itu takut, apalagi tentang catatan tentang surat itu kan. Kita aja belum tahu itu surat ancaman atau bukan. Tapi sih ya, dilihat dari situasinya, kayaknya iya itu surat ancaman. Jadi dia bukan takut sama tuntutan orang tuanya, melainkan sama surat ancaman itu. Terus kita malah mikir dia berubah karena tekanan dari rumahnya. Hari ini kuliah nggak masuk, jadi lagi bulan aja. Ini link kampanye dikirim ke kamu aja ya? Iya, HP-nya udah aku hubungin Kak. Oke, kirim ke situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadar gak sih si Kevin selalu pakai phone itu? Iya, biasanya kalau orang-orang kalau misalnya pakai font itu Arial, Times New Roman atau Poppins gak sih? Ini dia makanya Redmi ya? Tiba-tiba banget bahas font. Ya jarang-jarang aja gitu. Biasanya kan anak Alilul pakai font seadanya. Kalau Kevin kayak ada favoritnya gitu. Malah kadang nggak diganti dulu, jadi pakainya open sans. Penasaran gak sih Bidin itu ada yang beneran ngasih surat ancaman pas lo? Lebih penasaran lagi siapa yang ngasih motifnya aja. Kalau motif sih jelas ini apa gue yang di bawahnya pengen naik. Jadi dia ngajak ancaman ke lo kan? Aku nggak mau nuduh ya, tapi dari kemarin tuh aku bikin satu nama. Siapa? Siapa lagi kalau bukan misal? Nih, jadi dia kan itu peringkat 3 di bawah aku sama Flo. Jadi wajar kan kalau dia pengen naik. Apalagi dengar-dengar dia kan gara-gara naik. Misalnya dia naik ke peringkat 4, berarti kita belajar depan dong. Mungkin. Tapi kita belum punya tulis surat ancamannya. Tapi kalau dia bukan katanya bisa tahu Pasti kita cari aja surat ancamannya. Pasti kan masih ada tes pelaku, karena kan Flo nggak masuk. Bentar, kan kalau misalnya ancamannya dari chat gimana? Ingat kan, ortunya Flo itu suka banget cek privasi anaknya, kayak buku harian dia yang tinggal di kolongnya supaya nggak dibaca sama ortunya. Oh, jadi si pelaku itu pakai surat ancaman berbentuk fisik biar gak bisa dilacak. Terus dengan cara paling gampang ditaruh di tempat umum kayak sekolah gini, gitu. Kayaknya Flo itu pernah cerita nemu sesuatu, cuman dia nggak mau ngasih tahu dia nemu apa. bisa aja itu suratnya. Oke, sekarang kita cari entah di kolong meja, belakang papan tulis atau tas yang lainnya. Aku nemuin ini di tas tulisan. Coba langsung aja dibuka sebelum anak-anak pada masuk kelas. Lu meskipun juara itu nggak pasti aman. Nilai bagus lu bikin banyak orang benci lu, apalagi orang yang lu anggap teman. Turunkan nilai lu di ulangan minggu depan, atau gua akan pastikan lu nggak bisa ngerjain salah sama sekali. Jadi beneran ancaman? Ada yang buat aku juga. Kan korbannya nambah. Jangan-jangan temannya dekat Flo ikut kena juga. Oh, jadi dia ngejauhin kita karena kita kena juga ya? Kata-katanya seremnya, tapi dari kata-katanya terlalu personal buat misal tahu. Dan ini di print, jadi susah buat nyocokinnya. Kalau ditulis tangan kan lebih gampang dicarinya. Kalau surat begini, gak mungkin ngeprint tukang fotokopi. Apalagi kalau misalnya si pelaku ngirim tiap hari surat kayak beginian, bisa jadi pelaku itu punya printer sendiri di rumahnya. Bentar, kok jadi ngeliat kamu? Jangan nyalahin dong, kan mentang-mentang aku udah kenal sama kamu dari lama. Malahan karena kamu udah kan jadi tahu apa yang ditakutin. Apalagi tadi Saskia bilang, jangan-jangan dia justru sengaja dengan nilainya. Seakan-akan kamu udah tahu kalau si Flo itu nah nilainya bukan karena pokoknya lagi nurun.
jangan main nyalahin dong. Kita juga nggak bisa langsung nunggu si Wisal, langsung suratnya dari tadi ya. Ya tapi ngapain coba orang lain naruh di tas Wisal? Kenapa nggak di tas kita aja? Kalau kayak gini jadi kelihatan lakunya dari salah satu dari kita. Ini ya, aku nggak bilang pasti dia. Cuma dari apa yang semua terjadi. Siapa lagi kalau bukan dia? Woi Sal, bisa ngomong bentar gak? Ya, kenapa emang? Mau ngomong apa nih? Kami cuma mau nanya, ini ada masalah kok. Maksudnya? Soal dan nilai surat dan surat kendaraan itu. Surat apaan ya? Ada yang ngancam lo sama Kevin. Kita bikin mungkin lo tahu sesuatu. Dan surat ancam itu kan ada di tas lo. Iya kan, secara lu peringkat 3, tapi lu bakal menghalalkan segala cara untuk mikirin Flo dan Kevin. Jadi lu pada nolak gua. Itu kami tuh nggak nuduh ya. Cuma pengen apa ya? Pengen tahu aja. Sumpah, gua nggak tahu apa-apa bro. Laginya gua nggak segitunya banget kali. Bisa aja ada orang jahat yang naruh itu di tas gua. Tapi kenapa ada di dalam tas bagian dalam tuh? Kalau pelakunya bukan lo, ada pelakunya buru-buru dong dan nggak di bagian tas dalam lo juga. Mbak, artinya nggak ada yang nyelipin di dalam tasnya. Bisa aja pelakunya mikir saya itu nggak bakalan curiga sama dia. Jadi ditaruh itu aja di dalam tasnya. Lu pada mikir gua pelakunya cuma gara-gara lu pada nunggu suratnya di tas gua. Apalah lu pada nggak mikir kalau pelakunya tuh teman terdekatnya Flo, ya kayak circle tadi aja. Gue sih mikirnya pasti ya. Kalau gue sih mikirnya Pak Irwas, soalnya dia yang tahu mana. Ya karena gua mikir Kalau dipikir-pikir kalau misalnya emang ada di bagian sudah lepas, bisa jadi misalnya kalau misalnya ada surat itu. Jadi si pelaku sengaja taruh di bagian di dalam, biar kesannya emang kita yang taruh. Padahal akhirnya ada orang yang pakai otaknya dan logikanya juga, jadi jangan asal nuduh orang aja sih. Bisa aja surat itu ditaruh di paling dalam tas supaya lu seakan-akan menyembunyikan surat itu. Kok malah curiga sama kalian berdua ya? Gak tahu semuanya aja. Ya biasanya sih yang ngomong gitu pelakunya sih, tapi intinya lu pada percaya kan gua bukan pelakunya. Bukan berarti ngelepas lu, kita hanya belum coba bukti buat nuduh lu. Ya deh, semoga aja lu pada nemuin pelaku aslinya ya Pak Irus. Yuk. Boleh di sini kan? ya nggak apa-apa. Gara-gara kemarin kita jadi terpecah ini. Iya, tadi ini sama Mega juga jadi curiga kita pelakunya. Aku juga sebaliknya curiga ke Mega dan Abidin. Tapi kenapa janggal ya? Hah, maksudnya? Makin lama pelakunya makin ambigu. Kayak awalnya kita ngerasa sedih pelakunya, tapi sekarang bisa aja Mega, Abidin, bahkan kamu sendiri Sas. Kalau dipikir-pikir ya juga ya, kandidat pelakunya makin banyak. Semua bukti yang kita kumpulin itu bisa mengarah ke arah mereka, kamu dan aku sendiri. Nah, janggalnya di situ. Semua bukti bisa mengarah kita semua, kecuali satu orang. Bentar, siapa? Siapa lagi kalau bukan Kevin? Nah, kok Kevin? Bukannya dia korbannya juga? Coba pikir, kita semua pernah dituduh. Bahkan Wisal nggak dekat banget juga kena, termasuk kita yang cuma dekatnya, kecuali dia doang. Tapi kamu dapat surat penciumannya juga kan? Iya tahu, tapi kalau kamu pelakunya pasti kamu bakal nyiapin alibi, kayak bikin surat buat diri sendiri biar kamu dipercaya bukan pelakunya. Iya juga sih. Kita udah ngumpulin beberapa bukti. Ada satu orang yang benar-benar gak pernah dicurigai, dan itu tuh mencurigakan banget. Kalau diingat-ingat, ada beberapa kalimat dia yang mencurigakan. Ya kan tiap orang beda-beda. Kan lo emang dari dulu sendiri. Jadi menurut aku mah udah biarin aja sendiri. Ya jangan dibuka lah kalau misalnya itu ada privasinya dia gimana? Yang ada dia bakalan ngejauhin kita lagi dong. Iya sih, kata-kata dia itu seolah-olah ngebuat kita biar nggak cari tahu lebih dalam tentang masalah ini. Terus dia juga kan yang pertama kali lebih bisa. Ini ya, aku nggak bilang pasti dia. Cuma dari apa yang semua terjadi. Siapa lagi kalau bukan dia? Kami itu nggak nuduh ya. Kami itu cuma pengen apa ya? Pengen tahu aja. Coba buka surat ancamannya lagi. Berarti di print sih jadi ribet kalau mau mecahinnya. Kalau dilihat-lihat tintanya agak buram, kayak familiar. Kalau buram semua printer juga bisa. Tapi ingat gak? Kalau surat begini, gak mungkin ngeprint tukang fotokopi. Apalagi kalau misalnya si pelaku ngirim tiap hari surat kayak beginian. Bisa jadi si pelaku itu punya printer sendiri di rumahnya. Kalau burung mirip printer sekolah nggak sih? Nah iya, mirip printer sekolah. Aku sih, gue cuma bercanda doang.
Gua tebak sih, lu pada udah pasti udah nemu pelaku aslinya ya. Kurang bukti sih, tapi Kevin udah mencurigakan banget. Kalau benar pakai printer sekolah, otomatis pakai laptop sekolah juga dong. Apalagi bikin surat ancaman pasti tiap sore. Kalau pakai laptop sekolah berarti harus ngetik di tempat dan ngetik dengan cepat dong. Terus yang orang yang bisa pakai printer, habis ngetiknya cepat cuma Kevin, apalagi surat ancamannya itu pakai font Penway yang sering pakai sama Kevin. Tadi pelakunya udah jelas Kevin kan? takutnya Kevin, meskipun beberapa bukti ngarah ke Wisal, Mega atau nggak Billy. Ya udah sih, nanti pulang sekolah kita labrak aja si Kevin. Ustaz, ramai banget kok kamar mandi doang. Gue sama Wisal mau ngomong bentar. Soal surat itu ya, bukannya kita udah sepakat gak saling dulu lagi? Sepakat bukan berarti masalah selesai. Langsung aja, kita membukti ngarah ke lu. Dari phone, tinggal laku, dan lu yang bikin kita semua dicurigai, kecuali lu doang. Lu mah semua lu juga kali. Contohnya aja yang paling deketin Kral. Jadi lo mau nuduh orang lain lagi, hah? Iya tahu, Kral juga jago di desain grafis, ketika juga cepet. Tapi dari tingkah laku lu selama ini, kita yakin semua pelakunya itu lu. Pada masih ngomongin surat ya di sini. Benar juga ya, selain Kevin, dia bisa aja ngarah ke lu, Kral. Di sini gue cuma lewat, terus juga coba dari ikut di sini. Yang tahu cuma kita doang kan tentang surat ancaman itu. Kenapa dia bisa tahu? Apalagi kan dia benar-benar mirip aku kan? Tenang ya, Vin, ada orang yang bisa ngirim sama lu. Jadi ada sasaran kedua. Tetap aja, semua bukti itu ngarah ke lu, bukan ke dia. Tapi fokusnya ngelihat gue sampai lupain orang yang lain ya. Tapi serius deh, kalau itu kan barusan lewat, tempak atau kalimat. Jadi tiba-tiba ngikutin obrolan kita kan, padahal kita doang yang tahu. Jadi Vin, lu takut kan rankingnya disalip sama gua sama Flo? Lu takut kan disalip sama Flo sama Wisal? Dengan cara itu lu pasti buat surat ancamannya dan nuduh Wisal sebagai pelakunya. Jadi kalian tahu itu ya? Jadi benar pelakunya emang kamu, Vin? Aku cuma pengen jaga posisi doang kok sebagai peringkat 1. Tapi aku udah nyadar kalau Wisal itu udah nyalipin yang aku. Vin, itu malah bikin Flo makin tertekan. Udah ada tekanan dari rumah, ditambah lagi tekanan dari sekolah. Tahu, pakai ngasih surat ancaman pula. Lu nggak tahu sih, rasanya udah dituntut orang tua buat naikin nilai, malah harus nurunin nilainya kayak gitu. Florian, nilai kamu turun lagi ya? Kamu belajarnya giat gak sih? Nilai kamu loh, segini aja. Coba lihat teman kamu si Kevin, nilainya bagus, gak pernah turun lagi berikutnya. Kayak kamu males-malesan, belajar aja pernah giat. Iya, aku yang bikin surat ancamannya kok. Aku bikin Wisal yang dicurigain. Tapi aku cuma ngasih tekanan dikit doang kok, gak lebih dari itu. Masih tekanan dikit. Vin, lu kira dia robot? Dia tuh manusia, Vin. Aku juga pengen diakui, Vin, tapi nggak gini caranya. Udah deh, kalau gitu aku pengen. Ya udah, sekarang hari ini aja kita maafnya, Vin. Vin mana? Lo, aku minta maaf ya udah ngasih surat ancaman ke kamu, jadi kamu kena tekanan lagi. Sebenarnya aku udah juga sih itu surat dari kamu, tapi aku nggak berani buat pilih. Ya, salah aku maaf. Jadi juga minta maaf ya, Flo. Kami juga nggak sadar kalau kamu butuh bantuan. Iya, aku juga minta maaf ya, Plo. Karena nggak nyadar dari awal kalau surat ancaman itu. Ya semua sih salah kalian, salah aku juga karena diem terus. Aku kira kalau misalnya aku diem bakalan lebih bagus. Sepertinya kita kedatangan member baru nih. Gas kena. Jadi rencana kita gagal. Iya,